Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota penyusun laporan ini. Yang pertama ada saya sendiri, Satrius Akti Wahyu Prayoga dengan NIM 240170167. Kemudian Muhammad Rafli Dafa Aulia dengan NIM 240170160. Dan Husnil Khotimah dengan NIM 240170166. Alasan kami mengambil judul partisipasi masyarakat karena kami melihat bahwasannya partisipasi masyarakat itu sangat penting dalam pembangunan sebuah negara. Pembangunan negara adalah proses kompleks yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Partisipasi masyarakat menjadi pilar penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tanpa keterlibatan warga, program pembangunan beresiko tidak tepat sasaran atau kurang efektif. Di tengah tantangan globalisasi dan dinamika sosial politik, peran serta masyarakat semakin mendesak untuk diperkuat. Partisipasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Namun, hambatan seperti kurangnya akses informasi dan minimnya ruang partisipatif masih ada. Latar belakang kami membuat laporan ini adalah pembangunan negara membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat agar pembangunan lebih berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan? Di sini kami akan memecahkan masalah dari partisipasi masyarakat ini. Pentingnya kewarganegaraan aktif. Kewarganegaraan aktif menekankan partisipasi individu dalam pengambilan keputusan dan pembangunan negara, mencakup aspek sosial, politik, dan ekonomi. Partisipasi ini mendukung pertumbuhan dan kemajuan negara secara keseluruhan. Kewarganegaraan aktif memperkuat prinsip kesetaraan, kebebasan berbicara, dan partisipasi yang adil, mendorong inklusi sosial, meningkatkan kualitas hidup melalui akses layanan publik, serta membangun kepercayaan dan stabilitas dalam masyarakat. Ini adalah tanggung jawab setiap individu. Partisipasi politik melibatkan diri dalam pemilihan umum, diskusi politik, dan mempengaruhi kebijakan melalui partai atau kelompok advokasi. Ikut serta berpartisipasi dalam partisipasi sosial, berperan aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, seperti menjadi relawan di organisasi laba. Partisipasi di bidang ekonomi, terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti menciptakan lapangan kerja dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian mengatasi hambatan kewarganegaraan aktif. Meskipun manfaat kewarganegaraan aktif jelas, terdapat beberapa hambatan yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara. Hambatan ini perlu diatasi melalui upaya bersama pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif warga negara. Ini termasuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran politik, memperluas akses informasi, membangun kepercayaan terhadap institusi pemerintah, dan mengurangi hambatan ekonomi serta hambatan sosial. Membangun jiwa kewarganegaraan melalui edukasi dan keterlibatan pemuda. Pembangunan negara berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda desa. Edukasi kewarganegaraan dan keterlibatan pemuda desa menjadi kunci dalam membentuk masyarakat yang berdaya dan partisipatif. Edukasi kewarganegaraan menanamkan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan peran warga negara, membekali individu dengan pengetahuan sistem politik dan nilai-nilai demokrasi. Pemuda desa memiliki potensi besar sebagai
agen perubahan dengan keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial, politik, dan budaya yang berkontribusi signifikan pada kemajuan desa atau daerah. Pemanfaatan teknologi digital untuk partisipasi masyarakat. Di era digital, teknologi informasi sangat berperan penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Penggunaan website desa menjadi inovasi signifikan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antara pemerintah desa dan warganya. Website desa menyediakan informasi penting mengenai agenda pemerintahan, proses pembangunan dan layanan publik, meningkatkan transparansi dan memungkinkan warga memberikan masukan konstruktif. Fitur interaktif memungkinkan warga menyampaikan saran dan keluhan langsung, membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Metodologi penelitian dan hasil observasi dalam laporan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengumpulkan data dari kurang lebih 85 responden yang telah kami survei, tapi yang kami masukkan datanya hanya 61 responden. Terdiri dari pelajar, warga, dan mahasiswa berusia 17 tahun ke atas yang berdomisili di daerah penelitian dan aktif menggunakan teknologi informasi. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dan terbuka, mencakup pemahaman kewarganegaraan, partisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi desa. Pemanfaatan teknologi informasi serta hambatan yang dihadapi. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi, faktor pendorong dan penghambat, serta pengaruh teknologi informasi. Baik, berikut hasil observasi yang telah kami lakukan. Dari data-data ini menunjukkan seberapa tingkat responden terhadap apa yang telah kami buat. Ini hasilnya. Baik, kesimpulan dan saran menuju pembangunan partisipatif. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan cukup tinggi, dengan mayoritas responder tertarik pada isu pembangunan dan terlibat dalam kegiatan desa. Antusiasme relawan menunjukkan modal sosial yang kuat dan dukungan terhadap pemuda sangat signifikan, mencerminkan pandangan positif terhadap peran generasi muda. Namun, partisipasi nyata masih menghadapi tantangan karena seringkali bersifat pasif atau simbolik. Diperlukan pergeseran perspektif dari warga sebagai objek menjadi warga sebagai subjek pembangunan. Melalui perluasan ruang partisipatif, penguatan sistem pendukung relawan, optimalisasi program pemberdayaan pemuda, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan pendidikan kewarganegaraan. Segitu saja presentasi yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga presentasi yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.